Akan membahas, tadi Anda mencoba sedikit mengkomparasi begitu ya, terkait bagaimana sih alat kesehatan di dalam negeri secara kualitas dan juga harga apabila dikomparasi atau dibandingkan dengan alat kesehatan yang mana memang berbasis impor atau kita impor. Apakah ada perbedaan yang cukup jauh di sana, Pak Hartono? Ya, tentunya untuk membandingkan produk impor dan lokal kita harus melihat secara jelas kebutuhan raw material. Apa saja yang digunakan untuk produksi dalam negeri. Untuk raw material, seperti kita ketahui pohon industrinya sudah terdapat di Indonesia seperti karet, plastik, harga produk Indonesia dapat bersaing dengan harga produk impor. Dan kita ketahui juga Indonesia sudah banyak melakukan ekspor produk alkes berbahan baku karet seperti surgical glove dan juga stetoskop yang telah dapat diproduksi dan diekspor ke luar negeri. Produk medis habis pakai seperti urine bag, infusion set, dan juga lain-lain yang terbuat dari karet, dan tabung sampel laboratorium dan bahan bakunya yang tersedia dalam negeri, sangat dapat bersaing karena kita sudah mampu untuk memproduksikan secara besar. Dan tentunya juga kita ada ranjang tempat tidur yang kita bahkan sudah juga ekspor. Kita ekspor juga bukan ke negara hanya ke Asia, tapi sudah juga ke Jepang dan Eropa dan Amerika. Nah, sebaliknya, produk-produk yang raw materialnya belum terdapat dalam negeri, harganya akan sedikit lebih mahal dari produk impor, seperti produk-produk elektromedik, pasien monitor, ECG, sharing pump, dan lain-lain yang mana raw materialnya belum tersedia di kita. Dan kita mengharapkan nanti kita bisa melakukan industri pembuatan PCB, control board, dan lain-lain dalam negeri. Dan banyak sekali raw material untuk medium yang berbasis dengan elektromedis masih kita import hampir 70%. Dan tentunya kita di sini pemerintah kita dapat berupaya untuk dapat membuat ekosistem pendukung untuk industri terutama penyediaan raw material di Indonesia karena hal tersebut berdampak sangat signifikan untuk menekan biaya produksi kita. Sebagai informasi, apabila produsen melakukan import raw material atau komponen, ada beberapa komponen yang mana memiliki biaya masuk yang bahkan lebih tinggi daripada biaya produk jadinya. Hal ini membuat harga kita masih kurang kompetitif. Begitu kita import barang, contohnya sajalah pasien monitor, itu hanya 5% biaya masuknya. Sedangkan kalau kita import plastiknya, kita import PCB-nya, itu kita sudah kena antara 15 sampai 30%. Nah, ini kan sudah membuat harga kami tidak dapat bersaing. Di mana kita juga selain tidak tersedia, kita harus import dulu. Semua tadi juga kita katakan selain biaya masuk juga ada warehousing dan lain-lain. Harga komponennya menjadi sangat mahal. Harga jadi dengan harga bahan baku sama. Jadi kita belum produksi apapun juga, harganya sudah sama dengan barang jadi di sana. Dengan demikian lebih banyak orang lebih suka impor. Tapi tentunya dengan adanya kebijakan-kebijakan adanya TKDN dan pemerintah mendorong untuk produksi dalam negeri dan pemerintah memberi peluang kepada kita di mana 15% bisa lebih mahal daripada produk impor, tentu kebijakan-kebijakan tersebut kami harapkan dapat diteruskan. Demikian. Oke, baik Pak Karta. Kita harapkan demikian begitu ya, di mana mendukung produk-produk dalam negeri dari segi produksinya dan juga demand-nya, peningkatan demand di dalam negeri. Kalau kita bergeser ke masalah lainnya, itu masalah distribusi, Pak Kartono. Ya. Terkait masalah distribusi ini, bagaimana peran Gakeslab juga berkoordinasi dengan pemerintah ini memecahkan begitu ya permasalahan distribusi alat kesehatan dan juga obat-obatan di dalam negeri kita. Ya, untuk industri, untuk distribusi tentunya kami Gakeslab itu sendiri beranggotakan 1.500 perusahaan. 85% diantaranya itu adalah UMKM dan mereka adalah distributor di daerah. Jadi mata rantai ini tentunya kami sangat membutuhkan para perusahaan yang ada di daerah itu untuk melakukan penanganan penginstalasian peralatan-peralatan medis di daerah. Dan ini kita sudah mencoba membuat satu sistem di mana melihat tantangan utama menjadi dua jenis. Tantangan utama bagi perusahaan adalah distribusi yang itu adalah anggota kami.
Bagi produsen lokal tantangannya adalah bagaimana konsisten pemerintah dalam menyerap produk lokal untuk dapat memenuhi alkes bagi seluruh vaskesnya mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit, daerah dan rumah sakit rujukan. Harapan kami pemerintah akan tetap memberikan prioritas kepada produk dalam negeri untuk produk yang telah mampu diproduksi di lokal. Tantangan selanjutnya bagi produsen adalah belum lengkapnya ekosistem industri alat kesehatan yang ada di Indonesia, ketersediaan flow material atau raw material yang belum ada di lokal, keberadaan laboratorium uji yang lengkap di Indonesia. Karena kita seringkali untuk melakukan uji masih juga kita kirim ke luar negeri. Dan sebaliknya bagi anggota kami sebagai distributor, tantangan utamanya adalah bagaimana bisa menerapkan dan mengimplementasikan cara distribusi alat kesehatan yang baik atau kita sebutkan CDAKB, di mana distributor dapat memenuhi berbagai persyaratan distribusi yang diterapkan oleh Kemenkes. Baik. Selain itu tentu kita konsisten pemerintah untuk menggunakan produk yang telah memiliki nomor izin edar di Indonesia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan alat kesehatannya baik yang bersumber dari APBN maupun bersumber dari pinjaman luar negeri. Karena nomor izin edar untuk produk alkes yang dikeluarkan oleh Kemenkes mengidentifikasikan bahwa produk tersebut telah memiliki kualitas dan mutu yang sudah lolos uji dari Kemenkes. Demikian. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pamungkas dan juga pertanyaan terakhir untuk Anda di hari ini, Pak Kartono. Harapan Anda di sektor kesehatan khususnya dan juga turunannya apa ke depan selain penyesuaian terhadap regulasi dan juga kebijakan yang Anda katakan begitu ya, perlu dibenahi di sana untuk mendukung bagaimana produk dalam negeri di negeri kita sendiri. Silakan. Ya, harapan kami tentu adalah kebijakan pemerintah agar dapat memberikan roadmap yang jelas dan juga kebijakan pemerintah di dalam pendukungan semua perusahaan-perusahaan alat kesehatan. Kita ketahui pemerintah juga saat ini yang kami juga sangat banggakan mendapatkan bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri sebesar 4,2 miliar dolar. Harapan kami 30% minimal adalah dapat menyerap produksi dalam negeri. Itu harapan terbesar dari kami supaya pabrikan-pabrikan yang sudah ada di Indonesia ini tetap berkiprah dan dapat berjalan dengan lancar supaya kalau kita ada epidemi seperti kemarin, kita ada COVID, yang tentu kita tidak harapkan ke depan ada apa, kita ketahanan nasional di dalam bidang kesehatan sudah bisa kita jaga sendiri, tidak lagi meminta-minta ke negara lain.